Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi tugas budaya Melayu Riau tentang adat pernikahan logas tanah darat tahun pelajaran 2020-2021 yang disusun oleh kelompok 2 yang beranggotakan Ari Nur Zaman, Destri Fajria, Fitri Sylvia, Putros Restu Nur Abdayah, Juni Yulianti, Kurnia Perantara, Patricia Maizora Putri, dan Putri Anissa, dengan materi tata cara perkawinan atau nikah kawin menurut adat Lamo Pisoko Usang di Kenegerian Logas Tanah Darat. Tata cara pertama, Maminta Tando. Kegiatan ini menjadi proses awal tata cara pernikahan adat di Kenegerian Logas Tanah Darat. Pihak keluarga calon mempelai wanita akan mendatangi pihak keluarga calon mempelai pria. Dan hal ini sesuai dengan sistem kekerabatan adat di Kenegerian Logas Tanah Darat. Pihak keluarga yang diutus adalah beberapa wanita bundo yang berpengalaman berkisaran antara 5 atau 7 orang. Dalam mencari tahu apakah calon mempelai pria sudah cocok dengan calon mempelai wanitanya untuk dilakukan ikatan yang lebih serius. Pihak keluarga yang diutus juga biasanya akan membawa buah tangan bagi keluarga calon mempelai pria sebagai simbol sopan santun. Nah, dalam meminta tando ini ada juga tradisi Ma'antasiriyah. Artinya, dikarenakan calon mempelai pria atau wanita masih tergolong di bawah umur atau masih dalam pendidikan, belum bisa dinikahkan, maka diikat tando dengan Ma'antasiriyah sebagai tanda ikatan menjelang calon mempelai sudah cukup umur. Kadangkala ikatan ini ada yang berbulan-bulan, bahkan ada yang menahun. Hal ini dilakukan oleh keluarga dua belah pihak, belum sampai ke nenek mama. Kalau ada terjadi mungkir, diantaranya diatur sesuai kesepakatan keluarga dua belah pihak. Tata cara yang kedua adalah Ma'anta Tando. Kegiatan ini merupakan langkah kedua tata cara pernikahan adat di Kenegerian Logas Tanah Darat. Sesuai dengan pepatah adatnya, kok jantan nondak babini ma'anta, kok padusi nondak balaki manjawe. Pihak perwakilan keluarga calon mempelai pria setelah hasil musyawarah keluarga, ayah, ibu, dan mama tungganai rumah, barulah pergi mendatangi keluarga atau rumah calon mempelai wanita untuk Ma'anta Tando-Tando. Sesuai dengan pepatah adat, diserak jalonen kene, diserak di ate obo, dianta tanonen kene, bori tahu ibu jobapo. Dalam Ma'anta Tando ini sifatnya masih rahasia atau menurut pepatah dianta di titian yang baraso dan dilaksanakan pada malam hari. Kemudian dalam pelaksanaan Ma'anta Tando, rumah calon mempelai perempuan sebagai penerima tando tidak dibenarkan dipakaisi atau dihiasi atau disertai pelaminan karena belum ada ikatan nikah atau kawin. Pelaminan baru bisa dipakai saat acara ijab kabul atau prosesi nikah sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan kala malian tando. Nah, dari tata cara yang kedua ini maka timbullah pertanyaan, mengapa sih proses Ma'anta Tando ini masih bersifat rahasia? Kira-kira teman-teman semua ada yang tahu nggak sih jawabannya tuh apa sebenarnya? Kalau nggak ada yang tahu, dengerin baik-baik ya penjelasannya. Jadi jawabannya adalah karena masih belum pasti pernikahan ini akan jadi dilaksanakan atau tidak. Dan pepatah adat mengatakan, kok bungo ulun ka menjadi putia, kok putia ulun ka menjadi buah. Maka pihak keluarga calon mempelai pria ini hanya membawa keluarga-keluarga terdekat, serta ditambah dengan istri nenek mama yang ada di sukunya di tempat atau kampung dilaksanakannya Anta Tando tersebut. Tata cara yang ketiga adalah Mangaluan Tando. Proses ketiga dalam tata cara pernikahan adat di Kenegerian Logas Tanah Darat adalah Mangaluan Tando. Kegiatan ini dilakukan oleh pihak keluarga calon mempelai wanita
calon mempelai wanita. Acara yang keempat adalah Malahian Tando. Proses keempat dalam tata cara pernikahan adat di Kenegerian Logas Tanah Darat yaitu Malahian Tando. Proses ini dilakukan di rumah calon mempelai wanita dan nini mama kedua belah pihak. Pelaksanaan Malahian Tando ini menetapkan syarat dan adat yang akan dilaksanakan. Tata cara yang kelima, ijab kabul. Pelaksanaan ijab kabul ini dilaksanakan menurut Islam dan peraturan pemerintah yang berlaku. Ijab kabul ini boleh dilaksanakan di rumah, musola, masjid, atau balai nikah KUA dengan memperhatikan kesepakatan pada waktu Malahian Tando. Tata cara yang keenam adalah doa nikah kawin yang terdiri dari 1. Doa sebuah rumah dilaksanakan malam hari atau dua urang sumondo tuwo. 2. Doa sebuah rumah dilaksanakan siang hari atau dua mama soko. Yang ketiga, doa anta jawe timbang tarimo dilaksanakan malam hari atau dua mama soko sudah di rumah. Marapule jantan dijompui dengan secara adat. Yang keempat, doa anta jawe timbang tarimo dilaksanakan siang hari gue mama pisoko atau mama balobe. Marapule jantan dijompui dengan secara adat. 5. Malam baik inai boleh dilaksanakan dengan doa jawe timbang tarimo sehari sebelum doa adat dilaksanakan. Dan yang terakhir adalah babako babaki, yaitu minta bintang kabako maanta anak bako atau pancar. Bisa dilakukan di doa buek mama pisako atau doa anta jawe atau batomat kaji. Dari tata cara yang keenam ini, maka timbul lagi pertanyaan, bagaimana sih proses doa sebuah rumah yang dilaksanakan siang hari dalam adat pernikahan Logas Tanah Darat ini? Nah, jadi jawabannya adalah pada doa sebuah rumah ini, kalau ada permintaan kemenakan memakai pelaminan hanya digunakan untuk berfoto-foto kenangan. Adat memperbolehkan dengan ketentuan didahulukan doa adat. Kemudian, pelaminan hanya dipakai sehari setelah doa adat selesai dan nini mama sudah pulang. Kemudian, di doa sebuah rumah ini ada juga keinginan kemenakan melaksanakan pesta pernikahan dengan melaksanakan pesta pakai undangan. Dibolehkan oleh adat dengan ketentuan mendahulukan doa. Menurut adatnya, 1 atau 2 hari dari doa hajatan atau undangan. Yang ketujuh adalah panggil suri. Panggil suri ini dilakukan setelah nikah dan doa pernikahan dengan mendatangi rumah mama atau nini mama kedua belah pihak secara bergantian atau mama tunganai nini mama yang ada di tempat tinggalnya, di mana kedua mempelai yang sudah sah menjadi suami istri, di mana kemenakan yang baru berumah tangga masih butuh nasihat dan bimbingan dari orang tua atau mama. Kemudian di waktu panggil suri inilah mama memberikan sitawan si dini dan nasihat pada kemenakan yang baru berumah tangga. Yang kedelapan adalah kemenakan menikah keluar Logas Tanah Darat. Kemenakan yang menikah di negeri lain atau di luar Logas Tanah Darat, maka akan dilakukan pelaksanaan pernikahannya sesuai dengan adat istiadat di negeri lain tersebut. Seperti pepatah adat di mana tambilang pacaca disenen ubi tumbuh. Dengan ketentuan adat diisi limbago dituang, tetap dilaksanakan. Atau supaya antauluri parahu laju, ditinggal indua di Logas Tanah Darat, cari indua di kampung urang, ditinggal mama di Logas Tanah Darat, cari mama di kampung urang. Suku biasa, kampung dialih, atau tebang basi tukuah, inggo mencongkam dahan. Tata cara yang kesembilan adalah kemenakan menikah orang dari luar Logas Tanah Darat. Kemudian sebaliknya, Logas Tanah Darat mendapat bungo dan satangkai atau kumbang nan saikuah dari luar Logas Tanah Darat. Maka harus
wangi dijunjung. Kalau ulun ados suku, dibori suku, diharuskan mencari induk atau mama di tanah darat, atau tebang basi tumpuh hingga mencongkom dahan, agar rantau lurui para hulaju dan supaya jangan adat diubah di urang lalu. Ditekankan pada ayah atau orang tuanya melakukan dagang di ayi batang-batan, dagang di dare patupan. Tata cara yang terakhir adalah pernikahan yang dilarang oleh adat. Kawin pantang menurut adat dan perkawinan yang terlarang menurut hukum perkawinan yang telah umum seperti mengawini ibu atau ayah, anak saudara seibu dan sebapak, saudara ibu dan bapak, anak istri dan ibu atau bapak tiri, saudara kandung istri atau suami, anak saudara laki-laki ayah. Perkawinan pantang ialah perkawinan yang akan merusak sistem adat. 1. Perkawinan orang yang setali darah. 2. Perkawinan sekaum dan juga sesuku meskipun tidak ada hubungan kekerabatan. Perkawinan sumbang yang akan merusak kerukunan sosial lebih bertolak pada menjaga harga diri, orang tidak tersinggung atau merasa direndahkan. Dan perkawinan sumbang ini terdiri dari 4. 1. Mengawini orang yang telah diceraikan kaum kerabat, saudara sasuku, sahabat, dan tetangga dekat, atau ambiaan jando, topuah manungpuah. 2. Mempermadukan perempuan yang sekerabat, sepergaulan, dan setetangga. 3. Mengawini orang